memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan melahirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur. Persembahkanlah di altar yang luhur
kurban pujian. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian Sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi pada pagi hari ini. Kepada orang-orang sedesa, Yesus mau menjelaskan bahwa ia melaksanakan apa yang dinubuatkan oleh kitab suci. Ia dipenuhi oleh Roh Kudus, diurapi oleh Tuhan Allah, dan dilahirkan di dunia ini untuk membawa kabar gembira bagi orang papa, para tahanan, orang buta, dan kaum tertindas. Bila kita mau mengikuti, tiada jalan lain yang tersedia selain menaruh cinta kasih kepada Allah dan kepada para putra dan putrinya. Mari saudara-saudari kita siapkan hati, kita persembahkan hidup kita sepanjang hari ini supaya Tuhan membimbing, menyertai dan menguatkan kita agar kita layak meneladan contoh hidup yang telah ditunjukkan oleh Yesus, datang untuk melayani orang-orang lain, terlebih orang yang menderita, tertindas, papa dan miskin. Dan kita persembahkan doa-doa kita khususnya untuk saudara-saudara kita yang telah menghadap Bapa di surga. Agar kita layak merayakan Ekaristi ini, dengan rendah hati kita datang di hadirat Tuhan, mohon belas kasihan, mohon pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan dosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Puran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya, dengan perantaraan putramu, Engkau menyinari segala bangsa dengan cahayamu. Kami mohon, semoga kami selalu percaya dengan teguh kepada Kristus Penebus, agar semakin disinari oleh cahayanya dan akhirnya mencapai kemuliaan kekal. Bapa, kami membawa saudari kami Ibu Yuli Teresia Kuanali yang telah menghadap hadirat-Mu kemarin pagi. Ampunilah segala dosanya, ampunilah segala kesalahannya, dan terimalah dia dalam rumah-Mu yang penuh kedamaian, penuh sukacita. Juga suaminya yang telah menghadap Dikau 10 tahun yang lalu, Bapak Yusuf Rudi Chandranegoro. Semoga mereka Kau terima dalam rumah-Mu yang penuh kemuliaan, dan Kau berikan pengampunan, belas kasihan dan rahmat-Mu. Hiburkanlah dan kuatkanlah segenap keluarganya, terutama ketiga anaknya yang terkasih, Alvin Chandranegoro, Alvan dan Alven, serta sanak saudari, sanak keluarga, mama yang sementara juga dirawat karena sakit. Semoga Engkau senantiasa mendampingi, menguatkan dan membimbing dalam hidup, supaya belas kasihan, bimbingan, penyertaan-Mu mereka alami setiap hari, dan Engkau juga memberikan pemulihan, kesembuhan dari sakit mama yang sangat mereka cintai. Dampingi dan kuatkanlah mereka semuanya, agar dalam hidup ini mereka selalu berpasrah dan mengandalkan Dikau.
Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, kita harus mengasihi Allah, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak ia lihat. Dan inilah perintah yang kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrein. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Refrain. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Refrain. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat itu, dan semua orang memuji Dia. Lalu Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya ia diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku
untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas sewaktu kamu mendengarnya." Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, dalam bacaan pertama hari ini, Rasul Yohanes selalu menekankan bahwa Allah mengasihi manusia lebih dahulu daripada manusia terhadap Allah. Malah Yohanes mengatakan kemarin, Allah adalah kasih. Barang siapa mengasihi berarti mengenal Allah. Orang yang tidak mengasihi berarti tidak mengenal sama sekali akan Allah. Maka pengenalan akan Allah mengandaikan bahwa orang dapat menaruh kasih. Dan kasih itu harus nyata dalam sikap atau tindakan setiap hari, yakni pengasihan kepada sesama, terutama orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah, orang-orang yang sakit, menderita, dan terlupakan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus dalam bacaan yang pertama, bacaan Injil hari ini, ketika ia masuk ke rumah ibadat dan membaca dari kitab Yesaya, bahwasanya ia secara khusus diurapi oleh Allah, artinya ia dipilih khusus oleh Allah. Bahkan karena keterpilihan itu ia penuh dengan Roh Kudus. Lewat kuasa Roh Kudus, lewat pengurapan keterpilihan sebagai anak Allah, Yesus menyatakan kemuliaan dan kasih Tuhan di tengah-tengah umat manusia. Dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku. Untuk apa pengurapan itu? Untuk apa Roh Tuhan itu? Supaya Yesus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang buta, kepada orang yang tuli, tak berdaya, orang lapar dan haus, bahkan orang mati sekalipun dapat dibangkitkan. Itulah kuasa yang dibawa oleh Yesus, tetapi kuasa ini adalah kuasa untuk kebaikan bagi banyak orang, mereka yang percaya, mereka yang senantiasa mengharapkan belas kasihannya. Nah, saudara-saudariku, dari renungan bacaan pertama dan Injil hari ini, kita dipanggil untuk senantiasa juga mau meneladan sikap daripada Yesus yang telah memberikan berkatnya, rahmatnya, kasihnya kepada sesama. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin nampak pula dalam sikap kita setiap hari terhadap orang-orang yang susah, orang yang menderita, orang yang miskin, orang yang mengalami banyak derita, sakit. Semoga kita juga penuh kasih, penuh kemurahan kepada sesama dalam hidup setiap hari. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Mara Bakti 246.
Kami datang padamu dengan bulat hati dan niat yang murni. Pandang Tuhan segala daya karsa kami yang kami pasrahkan. Bukan harta yang mewah dan bukan kata terangkai indah. Kami persembahkan dengan tulus hati kepadamu Tuhan. Tuhan dampingi kami serta tuntunlah niat umat-Mu. Bapa, terimalah serta jadikanlah pujian bagi-Mu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Semoga karena persembahan ini pun kami juga Kau pantaskan, Kau layakkan untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi kelak, dan Kau berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan tugas pelayanan kami mengikuti teladan Putra-Mu Yesus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab hari ini Engkau menyingkapkan misteri penyelamatan kami yang tak terperikan. Engkau menampakkan cahaya para bangsa, yakni Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Dalam Dia Engkau memulihkan keadaan kami. Dengan tampil sebagai manusia yang akan mati seperti kami, Ia meresapi kami dengan daya hidup ilahi yang tak dapat mati. Maka dari itu bersama para malaikat dan malaikat agung dan bersama dengan segala penghuni surga, kami memandangkan mada kemuliaan bagi-Mu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku.
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu Ibu Yuli Kuan Li dan suaminya Bapak Rudi Chandra Negoro yang telah menghadap hadiratmu, yang telah kau panggil menghadap dikau. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihat, lainlah Tuhan Yesus Kristus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, kami telah memperoleh guru dan pemimpin yang unggul, ialah Yesus dari Nazaret. Kami mohon agar kami dapat benar-benar mengimani segala sabdanya, sehingga memancarkan cahayamu kepada mereka yang berada dalam kegelapan dan membagikan dana surgawi kepada kaum papa. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai.
Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Mana Bakti 305. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghiasi hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, mengulas hidup seluas waktu.